Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 75. Di awal video ini, mendengar perkataannya, di luar dugaan semua orang, Arya tiba-tiba saja berkata, "Jika kau menginginkan tahta itu, aku akan memberikannya. Aku akan menyerahkan tahta umurahan itu. Jadi, tolong hentikan kegilaan ini." Tentu saja, tindakan Arya yang seperti itu membuat para pengikutnya terkejut panik. Ditambah lagi, Lady Alice yang semakin semena-mena dengannya membalas. Awalnya, aku akan menerima jika kau menyerahkan tahta itu. Tapi, aku berubah pikiran. Berlututlah, tunjukkan pada semua orang di sini, di depan seluruh rakyat Inggris, siapakah ratu yang sesungguhnya. Tentu saja perkataan Lady Alice langsung ditentang keras oleh si Robert. Akan tetapi Arya kembali menghentikannya dengan menuturkan, "Maafkan aku, Robert. Aku tak bisa berdiam diri melihat rakyatku terluka. Nenek pernah bilang kepadaku, seseorang bisa menjadi apapun yang diinginkannya. Tapi itu hanya berlaku dalam dunianya. Dalam duniaku, itu adalah hal yang mustahil." Tepat setelah mengatakan itu, Arya pun mulai membungkuk untuk berlutut di sana. Di mana meski para pengikutnya telah berusaha untuk mencegahnya, Arya terus saja membungkuk sembari berpikir. Sejak awal, ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Sejak awal, tahta ini tak cocok untukku. Benar, ini adalah beban yang tak bisa aku emban. Namun, di saat Arya berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Kim Jun muncul menghentikannya sembari berkata, "Jangan tundukkan kepalamu, angkatlah kepalamu. Pandanganmu mencerminkan sikapmu. Jika Lady Arya adalah ratu sesungguhnya dari negeri ini, tidak. Jika kau ingin menjadi ratu untuk para warga, jika itu adalah ratu yang kau impikan, jangan berlutut pada orang sepertinya. Mahkotamu akan jatuh, Queen." Tentu saja, kemunculnya di sana dan perkataannya membuat Arya terkejut. Ditambah lagi, para pengikutnya pun juga menambahi, "Itu benar, kami siap mengorbankan nyawa kami demi Anda yang mulia. Jika kami menginginkan yang lain, kami sudah pergi sejak dulu. Yang mulia, demi kami, tolong jangan tundukkan diri Anda." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Lady Alice yang merasa diacuhkan pun berteriak, "Dasar boneka! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak berlutut? Tunjukkanlah siapa itu sebenarnya." Mendengar semua hal itu, Arya yang telah meneguhkan pilihannya menatap tajam Lady Alice di sana menegaskan, "Alice, kau bukanlah seorang pahlawan hebat tentang Laizem atau semacamnya. Kau adalah pengkhianat. Aku bisa memaafkan ratusan bahkan ribuan kali atas percobaanmu untuk menyakitiku. Tapi aku tak bisa memaafkan tindakan apapun yang menyakiti wargaku. Warga adalah negara, inti dari semuanya. Sikapmu yang menyakiti mereka tak lain adalah bentuk dari pengkhianatan. Alice, Dark Witch, kau seorang pengkhianat. Oleh karena kejahatan pengkhianatanmu itu, dengan ini aku menjatuhkan hukuman eksekusi kepadamu. Robert, eksekusi pengkhianat itu." Mendengar perintahnya, seketika itu juga Robert bersiap sembari membalas, "Baik yang mulia, saya akan melakukannya dengan segenap hati. Para Knight, siapkan senjata kalian. Mulai saat ini, gunakanlah seluruh kemampuan kalian untuk menghabisi sang pengkhianat, Alice." Dengan serentak, para Knight-nya pun menimpali. "Laksanakan, Sir!" Melihat tingkah mereka semua, Kim Jun pun menatap Lady Alice di sana bertanya, "Ya, sekarang bagaimana? Sepertinya itu sebenarnya yang kau bicarakan adalah orang di sampingku." Tentu saja hal itu membuat Lady Alice murka bukan main, di mana ia mensummon banyak undead dari langit sembari berkata, "Kau menghabiskan belas kasih terakhirku. Mari kita lihat apa kau bisa bertahan." Seketika itu juga si Robert yang tak bisa menahan rasa takutnya bergumam, Itu bukan badai petir. Itu gate yang besar. Saking besarnya, terlihat seperti badai petir."
Melihat reaksi mereka yang seperti itu, Lady Alice yang merasa begitu puas tertawa semakin kencang di sana. Hingga Arya yang tak habis pikir dengannya bertanya, "Alice, apa yang kau lakukan? Apa gunanya tahta jika semua orang tiada?" Dengan wajah tanpa dosanya, Lady Alice menuturkan, "Aku tidak peduli. Memangnya kau pikir para unit ini datang dari mana? Kau pikir kemana para warga Irlandia Utara itu pergi?" Tentu saja Arya yang bisa mengerti maksudnya. Seketika itu juga terduduk lemas di sana, di mana ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan ke depannya. Akan tetapi, Arya kembali tersadar ketika Kim Jun di sampingnya berkata, "Semua orang bisa jadi apapun sesuai keinginan mereka." Apalagi Arya mengatakan hal-hal seperti itu yang tidak mungkin terjadi di dunianya. Kalau begitu, kita hanya perlu mengubah dunia seperti itu. Mendengar perkataannya, Lady Alice yang semakin sombong pun membalas, "Apapun yang akan kalian lakukan, itu sudah terlambat. Sekarang, Berserk, mengamuklah dengan Magico dan Dragonheart yang tertanam di istana kerajaan." Namun, meski Lady Alice telah mengatakan hal itu, sama sekali tidak ada apapun yang terjadi di sana. Tentu saja membuatnya merasa aneh. "Hah? Apa? Kok tidak ada yang terjadi? Apa sepihakku salah?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Kim Jun pun tersenyum ke arahnya berkata, "Dragonheart? Oh, maksudmu kristal yang dimiliki Lebanon. Aku sudah memasak dan minumnya tuh." Tentu saja perkataan Kim Jun sontak membuat Lady Alice terkejut. Ditambah lagi, Kim Jun segera menggunakan skillnya Happily Meteor Stab, Burst Technique, Azure Sky Soaring Plow, yang langsung menghabisi separuh pasukan undeadnya. Namun, kini giliran Kim Jun yang terkejut, di mana setelah melihat dampak serangannya tadi, Kim Jun yang merasa aneh pun melompat ke udara sembari berpikir, "Ada apa ini? Aku berencana untuk menghancurkan seluruh pasukannya kecuali Alice, tapi hanya setengahnya saja yang hancur. Ada sesuatu yang meredam kekuatanku, ada sesuatu yang mengganggu transcendental powerku. Mungkinkah?" Saat Kim Jun berpikir seperti itu, tiba-tiba saja para kenaik Arya berteriak kesakitan bersamaan karena adanya sebuah kekuatan asing yang menekan mereka. Seketika itu juga, Kim Jun yang tak bisa tinggal diam pun menggunakan skillnya Upper Elixir Field, Unshakable Heart, External Manifestation, yang langsung meredakan tekanan di sana. Akan tetapi, situasi gentingnya tak berakhir sampai begitu saja, di mana mereka semua langsung dikejutkan dengan sesuatu yang melayang di langit. Sesuatu yang terbentuk dari gabungan partikel-partikel merah yang aneh. Pada saat itu, meski tak ada yang pernah melihat hal itu sebelumnya, kecuali para pahlawan dari era Cataclysm, mereka yang berada di sana secara insting bisa mengetahuinya. Jika makhluk luar biasa yang menguasai segala hal yang disebut dengan dragon, dan di antara para dragon yang berkuasa di puncak, penguasa seluruh dragon, sang Dragon Emperor, Berserk, telah muncul di depan mereka. Ditambah lagi, tepat setelah kemunculannya di sana, Berserk pun mengaum keras hingga bangunan di sekitar mereka runtuh seketika. Kim Jun yang tak bisa tinggal diam di sana pun segera bergerak sembari berpikir. Segalnya belum sepenuhnya lepas. Mungkin karena aku mengkonsumsi Dragon Heart-nya, aku harus menghentikannya sebelum segalnya sepenuhnya rusak. Namun di saat Kim Jun berpikir seperti itu, Lady Alice yang menyadari pergerakannya langsung saja menahannya dengan para undead miliknya sembari bertanya, "Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi semudah itu?" Sayangnya, para undeadnya tak bisa menahannya terlalu lama, di mana mereka langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan yang datang tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Lady Alice terkejut. Ini seketika itu juga yang melirik ke arah serangan itu datang, yang mana ternyata itu berasal dari anggota Dream Team yang telah tiba di sana. "Kami akan menghadapimu. Bos kami sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tadi itu nyaris saja. Pergilah dan pastikan kau bisa mengatasinya, bos." "Kim Jun, serahkan dia pada kami." Mendengar perkataan mereka, Kim Jun pun tersenyum melat pergi dari sana sembari membalas, "Ya, kalau begitu, kuserahkan pada kalian." Dengan begitu,
Meskipun Lady Alice kembali berusaha untuk menghentikannya, anggota Dream Team pun langsung bergerak untuk menahannya. Ditambah lagi, si Robert juga mengerahkan para kenaiknya. Hingga Lady Alice yang kewalahan pun berteriak pada seorang bawahannya. "Hei, apa yang kau lakukan, dasar kosan lia idiot? Seranglah, setidaknya kau harus berguna." Meski pria itu bisa mendengar perintahnya, dirinya yang kini merasa ragu akan tindakannya tetap diam di sana dengan berkata, "Tapi kami tak pernah tahu tentang rakyat Irlandia Utara yang menjadi undead dan sekarang ada dragon. Hal yang kami mau hanya tata saja. Kami hanya ingin Skotlandia menguasai tata. Bagaimana bisa ini berakhir mengerikan ini?" Namun, tanpa pria itu sadari, di saat ia mengatakan semua hal itu, ada bongkahan puing-puing besar yang terbang ke arahnya. Akan tetapi, di sepersekian detik sebelum puing-puingnya menimpanya, Arya segera melompat menyelamatkannya. Yang tentu saja membuat si pria itu terkejut kebingungan. Ratu Arya, kenapa kami menolak dan melengsarkan Anda?" Arya yang begitu tulus pun membalas, "Karena aku tahu perasaanmu. Kamu pasti cemas dan tak puas. Aku mungkin tak bernilai, tapi untuk mengatasi krisis ini, semua orang membutuhkan kekuatan." Si pria yang semakin merasa aneh pun menimpali. "Apa maksud Anda? Anda maafkan kami?" Arya melanjutkan, "Tak perlu membahas pengampunan. Lagi pula, kita semua adalah rakyat Inggris." Mendengar perkataannya, si pria yang bisa menyadari ketulusannya pun seketika itu juga bergerak melindunginya dari sebuah skeleton di belakangnya sembari berkata, "Jika kami patuh secara buta, apa bedanya kami dengan para komandan itu? Baiklah, aku akan menyimpan kekuatanku yang mulia ratu. Semuanya sedang andainya demi bitternya raya." Tentu saja, tindakan yang membelot membuat Lady Alice murka hingga berteriak, "Bajingan gandang, randue otak!" Sementara itu, Kim Jong yang telah berhadapan langsung dengan Berserk nampaknya bisa mendengar suara Berserk yang berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Jadi, kau datang terdekat dengan takdir kematian, makhluk bodoh." Alih-alih langsung menjawabnya, Kim Jong yang melihat beberapa saat sebelumnya malah berpikir, "Bahaya, itulah hal pertama yang terlintas dalam pikiranku. Ketakutan atau teror. Pikiranku dipenuhi dengan hal negatif. Keberadaannya yang luar biasa membuatku sulit untuk percaya bahwa apa yang ada di hadapanku hanyalah sisa dari kekuatan yang sebenarnya. Aku tak boleh menyia-nyiakan waktu karena perbedaan besar di antara kami. Bahkan saat ini kekuatan Berserk semakin kuat. Sebelum kekuatannya pulih, aku harus bisa menghabisinya." Kemudian, di saat Kim Jong berpikir seperti itu, Berserk di depannya kembali berkata, "Siapa sangka ada makhluk lain yang menggunakan kekuatan Transcendent di dunia yang telah ditentukan ini. Tapi kau masih belum mencapai Transcendent. Jadi, bagaimana bisa kau menggunakan kekuatan sebesar itu?" Kim Jong yang tak mengerti maksudnya pun bertanya, apa maksudnya perkataannya itu. Yang buat Berserk menjelaskan, "Kau pasti sudah mendengar konsep kehendak. Jadi bukan berarti kau sungguh tidak memahaminya. Tapi aku penasaran, kenapa kau menanyakan hal itu? Apa kau menanyakan takdir yang ditentukan dunia itu? Ataukah kau menanyakan tentang Transcendent?" Menurut penjelasannya, seketika itu juga Kim Jong pun mengangkat tombaknya membalas, "Kau tahu tentang Transcendent dia?" Namun belum sempat Berserk bisa menjawabnya, Kim Jong telah lebih dulu menghujamkan tombaknya. Namun tombaknya yang sama sekali tak bisa menggapai tubuh Berserk karena tertahan oleh sebuah shield membuat Kim Jong berpikir, bahkan Spiroploninus, senjata Transcendent, tak bisa menembusnya ya. Aku harus mengerahkan segalanya." Dengan pikiran seperti itu, Kim Jong pun berkuat hujaman tombaknya. Akan tetapi, ia masih tak mampu menembusnya dan malah terpental mundur karena auman Berserk yang begitu kuat. Meskipun begitu, Kim Jong sama sekali tak berhenti, di mana ia segera mendekat kembali yang membuat Berserk bertanya padanya, "Apa yang ingin kau ketahui?" Kim Jong yang merasa jika segelnya perlahan terlepas dan ia akan dideg-degan jika terus seperti itu pun bersiap dengan tombaknya sembari membalas,
Jika aku bertanya, apa kau akan menjawabnya? Berhenti mengundur waktu dan nyala. Melihat sikapnya yang seperti itu, Berserk pun membuka mulutnya lebar-lebar sembari menimpali. Sungguh bodoh. Tetap saja, hal ini juga pada akhirnya akan menentukan masa depan. Aku akan membuatmu mengerti secara pribadi. Nyala. Tepat setelah Berserk mengatakan itu, tiba-tiba saja Kim Jun dikejutkan oleh sesuatu kilatan cahaya yang dari langit, bersamaan dengan ruang kemunculan Berserk yang juga menghilang. Ditambah lagi, meskipun Kim Jun segera menyadari, mungkinkah itu karena kemampuan Spirit of Speech, serangan Berserk telah lebih dulu datang ke arahnya, yang membuat Kim Jun harus menggunakan ketiga dantiannya agar bisa menghindari serangan itu sepenuhnya. Tentu saja, Berserk yang menyadari hal itu langsung berusaha untuk kabur dari sana. Akan tetapi, Kim Jun dengan cepat segera mengejarnya, di mana tepat di atasnya, Kim Jun pun menggunakan skill miliknya, Heavenly Meteor Spear, Second Technique, Azure Skyfaring Flow. Sayangnya, serangannya masih bisa dihindari oleh Berserk yang langsung menyerang balik dengan aumanya, hingga sebuah ledakan besar pun terjadi di sana. Kima. Video ini pun diakhiri dengan saat setelah efek ledakannya mereda, tanpa pedulikan luka dalamnya, Kim Jun yang berusaha untuk bangkit kembali berpikir, kekuatanku diimbangi. Aku sudah buat banyak peningkatan dengan Dragon Heart, tapi jika segelnya sepenuhnya terbuka, aku tak akan bisa menang. Aku hanya bisa menggunakan Heavenly Meteor Spear sekali lagi. Aku harus mengakhirinya dengan satu langkah itu.